Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Arina Hairunisa. Kali ini kita akan membahas mengenai litosfer. Litosfer ini adalah bab pertama di semester 2 yang akan Ibu berikan. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian harus menyiapkan buku tulis dan juga alat tulis untuk merangkum video ini. Litosfer ini adalah lapisan bumi yang paling luar atau sering disebut dengan kulit bumi. Nah, litosfer ini mengandung senyawa kimia SiO2. Maka dari itu, lapisan litosfer sering disebut dengan lapisan silika. Ada beberapa batuan berbentuk litosfer. Yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini terjadi akibat pembekuan, pendinginan, dan pengkristalisasian suatu cairan dengan unsur-unsur tertentu. Batuan beku yang terbentuk di dalam bumi itu akan bertekstur kasar. Namun si batuan yang tekstur kasar ini lama-lama akan menjadi halus ketika ia mendekati permukaan bumi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh-contoh batuan beku. Seperti ada batu dasit dari Kebumen, ini nomor 15, ada batu mikrok warsa diorit dari Cimahi. Ini teksturnya agak kasar, bisa dilihat sendiri. Teksturnya agak kasar dan berwarna hitam keputihan. Nah, selanjutnya ada nomor 20 dari enggak ada tulisannya. Ada yang dari nomor 17. Enggak ada juga. Nomor 6 deh. Nih. Ini batu aplit granit, ini dari Lampung. Teksturnya kasar dan warnanya putih seperti ini. Bisa dilihat ya. Terus selanjutnya, nah ini yang unik nomor 3. Batuannya seperti ini, abu keputih-putihan. Ini batu dasit dari Kebumen. Kebanyakan ini dari Pulau Jawa ya, kalau batuan beku ini. Seperti ini. Nah, tugas pertama kalian itu mencari contoh batuan beku di Google, lalu kalian masukkan ke Google Classroom. Tuh, ini nggak bisa dirasain langsung, soalnya dipastikan. Ini banyak. Nah, kan tadi itu batuan beku, yang selanjutnya ada batuan sedimen. Nah, batuan sedimen atau batuan disebut batuan endapan. Kenapa batuan endapan? Karena dia terjadi akibat dari pengendapan. Kalau proses sedimen ini terjadi telah mengalami beberapa kali proses. Ada 4 proses penting terjadinya batuan sedimen. Yang pertama ada pelapukan, yang kedua ada pengangkutan, dan yang ketiga ada pengendapan, yang keempat ada pemadatan. Nah, jadi si sedimen ini ceritanya tuh melalui 4 proses. Yang pertama dia melapuk dulu dari yang terbesar, dari batu besar menjadi yang kecil. Nah, tapi si batu kecil ini tidak merubah senyawa kimia yang ada di dalam batu ini. Yang pertama itu pelapukan. Nah, yang kedua ada yang namanya pengangkutan. Pengangkutan ini terjadi atau dibantu oleh agen lain seperti angin, udara, air. Jadi si batunya itu ke bawah arus gitu. Ini tadi kan pelapukan, terus ke bawah arus atau ke bawah agen lain. Yang ketiga ada pengendapan. Setelah terbawa arus, dia itu mengendap terjadi di berbagai macam lingkungan sedimentasi seperti sungai, danau, laut dangkal, dan lain-lain. Sesudah mengendap, dia terjadi pemadatan dan pengikatan sehingga menjadi suatu unsur yang baru. Bahan-bahan lepas tersebut mengalami penimbunan, pemadatan sehingga menjadi satu batuan sedimen gitu. Di sini Ibu juga punya kumpulan batuan sedimen. Nah, kalau ini agak banyak ya. Batuan sedimen sama yang tersebar ini kebanyakannya di Pulau Jawa, atau enggak Ibu dapat contohnya ini hanya Pulau Jawa aja. Nomor 8 bisa dilihat ini dari mana ini? Enggak ada aneh. Oh, ini nomor 22. Ini ada batu tufa namanya, dari Tangkuban Parahu. Dilihat teksturnya itu ini kerasnya lumayan. Di luarnya, coba lihat di luar ini tekstur luarnya itu halus, kalau di dalamnya itu kasar. Ini berwarna putih ke coklat-coklatan gitu.
Yang selanjutnya ini nomor berapa? Selanjutnya, oh ini nih. Bagus. Nomor 12. Ini dari batuan besi lempung. Ini dari Purwakarta. Ini teksturnya lembut, halus lah gitu. Tapi warnanya merah. Kayak gini. Terus selanjutnya ini ada pasir kuarsa, batu pasir kuarsa. Ini dari Cibadak, berwarna putih ke coklat-coklat mudaan gitu. Selanjutnya mana ya? Nah, kalau ini nomor 17. Nomor 17 ini fosfat dari Pati Rombang. Pati Rombang. Warnanya apa ya? Coklat. Coklat itu coklat. Coklat kehitaman. Coklat keputih-putihan. Tapi ada hitamnya juga. Teksturnya ini benar-benar kasar. Bisa diraba-raba gini. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu kalian harus mencari contoh seperti ini, masukkan ke Google Classroom dan sebutkan ciri-cirinya. Misalnya ciri-cirinya kalian bisa lihat ini warnanya keabu-abuan, terus teksturnya kasar, bisa dilihat langsung ya gini. Teksturnya kasar. Terus ini berasal dari mana? Ini dari breksi, misalnya batu breksi dari Jampang Kulon. Ini gitu. Nah, yang ketiga ada batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan malihan ini batuan yang terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami penghambluran ulang. Jadi antara batuan beku dan batuan sedimen ini dia menghamburkan ulang, jadi suatu kesatuan yang baru, unsur-unsurnya juga barulah itu menjadi batuan malihan seperti itu. Tapi aku nggak punya contohnya, jadi tugas kalian yang ketiga adalah harus mencari batuan malihan serta ciri-cirinya dan juga dari mananya gitu. Sekian video yang Ibu berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita semua sama-sama belajar, tapi harus tetap belajar dan juga harus selalu haus akan ilmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan juga kita bisa bertemu lagi.